Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, jangan pernah bosan untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan kita tidak bisa bayar dengan apapun sebagai karunia Allah. Satu-satunya jalan kita mensyukurinya nikmat itu. Para pencinta ilmu dan pencinta zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Santapan rohani kita siang ini, Minggu 26 Juli 2020, adalah dengan tema berzikirlah tanpa mengenal waktu dan tempat. Para pemirsa, para penonton, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang zikir tidak mengenal waktu. Memang zikir tidak mengenal tempat. Sebagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Begitulah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Allah memberikan nikmatnya kapan dan di mana saja kepada kita. Lalu Allah meminta kita untuk mensyukurinya di mana saja dan kapan saja. Hanya dengan jalan mengingat Allah. Hanya dengan jalan berzikir kepada Allah. Kita dapat berzikir di mana saja. Ketika kita berada di tempat yang jauh dari rumah kita harus berzikir. Ketika menunaikan ibadah haji, kita berzikir. Ketika kita melaksanakan umrah, kita berzikir. Ketika kita telah selesai menyelesaikan sebuah proses ibadah, kita harus berzikir. Bahkan kita harus berzikir lebih hebat daripada kita mengingat kedua orang tua kita, kata Allah. Ini perintah Allah dan pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir dalam berbagai keadaan, untuk berzikir dalam berbagai posisi, untuk berzikir dalam berbagai kondisi, untuk berzikir dalam berbagai tempat. Di waktu senang kita berzikir, di waktu susah kita berzikir. Jangan hanya kita berzikir waktu susah. Waktu senang kita berzikir, waktu susah kita berzikir. Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, ayat 200 dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, katanya itu. Habis manasik haji, habis melaksanakan ibadah haji, jangan lupa berzikir. Zikirmu ketika itu lebih hebat daripada kamu mengingat ayahmu, mengingat nenekmu, mengingat nenek moyangmu, kata Allah. Atau bahkan lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada mengingat ayah ibumu, mengingat nenekmu itu, kata Allah. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Karena itu para pendengar, para pencinta ilmu dan pencinta zikir, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan mengingat namanya, kapan saja dan di mana saja. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang telah menyelesaikan ibadah haji, yang telah melaksanakan ibadah umroh, untuk berzikir dan mengingat Allah terus tanpa henti. Mengingat Allah tidak ada hentinya. Bahkan zikir yang diperintahkan Allah dalam ayat ini lebih hebat daripada kalian mengingat ayah ibumu, lebih banyak dari kalian mengingat kakek nenekmu yang sangat engkau cintai. Demikian pula lah engkau menyebut nama Allah itu tidak pernah henti, tidak pernah kurang. Karena itu Allah selalu memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya. Zikir itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Zikir yang kita lakukan itu tidak membuat Allah lebih hebat dan lebih besar. Kalau kita tidak berzikir, tidak membuat Allah kurang kekuasaannya, tidak membuat kebesaran Allah kecil. Karena itu maka zikir yang kita lakukan itu adalah untuk kita sendiri. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini menjadi renungan kita, menjadi santapan siang untuk hati kita pada hari ini, dan menjadikan kita orang yang selalu mengingat Allah dan selalu berzikir atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Marilah kita berzikir kepada Allah kapan saja, di mana saja. Itu sebagai balasan atas nikmat Allah. Dan ini semua untuk kita sendiri, para pendengar, para penonton. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.